Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana kita akan melihat dari satu kisah yang begitu luar biasa yang terjadi, yaitu kita akan melihat dari kisah dari Imam Eli beserta dengan anak-anaknya. Nah, namun sebelum itu, kita perlu ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan kita pun, dalam menjalani hidup itu ada mengalami begitu banyak tantangan, mengalami begitu banyak masalah, dan kadangkala ternyata itu mampu membuat kita mengalami yang namanya diserang. Namun hari ini yang menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi kehidupan kita, apakah ketika kita mengalami yang namanya serangan, mengalami yang namanya tekanan, apakah kita mengalami keretakan atau tidak? Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu retakan. Ya. Kita akan sama-sama lihat bagaimana peristiwa dari Imam Eli beserta dengan anak-anaknya. Yang dimana kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 2 ayat 12, sana dikatakan bahwa anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Padahal kalau kita melihat dan memperhatikan bagaimana anak-anak Imam Eli ini pun bertugas di bait Allah. Mereka merupakan seorang pelayan, ya, sama seperti dengan Imam Eli itu sendiri. Namun ketika walaupun mereka tetap melayani Tuhan, mereka bertugas di bait Allah, ternyata mereka didapati bahwa mereka merupakan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka didapati bahwa orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Dengan apa? Dengan mereka melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Seperti mengambil korban sembarangan, kemudian menyalahgunakan pelayanan, hidup di dalam dosa, dan tidak menghormati Tuhan. Dan parahnya, Imam Eli tahu akan hal itu. Namun, Imam Eli tidak membereskan setiap retakan yang terjadi. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat apa akibatnya ketika retakan itu dia tidak dibereskan. Apa akibatnya ketika retakan itu hanya dibiarkan. Yang pertama, retakan itu mengakibatkan gampang diserang tentunya. Ya. 1 Samuel 2 ayat 12, ya, di sana dikatakan bahwa adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Sama seperti yang saya katakan tadi, ya. Retakan kecil yang dibiarkan akhirnya membuka celah yang besar. Sama seperti Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Tidak langsung hancur. Awalnya mereka melakukan hal yang kecil mungkin, ya. Mungkin mereka mulai berani. Oh, mungkin sekali saja. Oh, ternyata aman, tidak ada yang tahu. Lalu kemudian menjadi kebiasaan. Mereka mulai tidak menghormati Tuhan, mengambil korban seenaknya, hidup sembarangan, dan bahkan memakai jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Dan ini merupakan keretakan yang terjadi bagi Hofni dan Pinehas itu sendiri. Dan apa yang mereka lakukan tidak ada pertobatan di dalamnya. Ya. Padahal kalau kita perhatikan, mungkin Imam Eli pernah menegur mereka. Namun cara Imam Eli menegur tidak mampu mengubah keretakan yang ada dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada pertobatan yang terjadi. Dan akibatnya mereka kehilangan perlindungan rohani dan mengalami yang namanya kematian. Di sini dapat kita belajar bahwa retakan rohani itu seperti tembok yang mulai bolong. Kalau ada celah, musuh gampang masuk. Begitu juga dalam hidup kita. Saat ada retakan, mungkin ada kompromi kecil dengan dosa, ya. Ada kepahitan di dalam diri, mulai malas berdoa, mulai jauh dari firman Tuhan, tidak lagi melakukan firman Tuhan. Pada akhirnya, si jahat ini dapat menyerang kita. Dapat melontarkan panah api itu kepada kita. Seperti pikiran negatif, rasa takut, godaan terhadap dosa, dan lainnya dapat muncul dalam kehidupan kita. Dan itu dapat menyerang kita kalau ada retakan. Ya. Kalau ada retakan, kalau ada celah di dalamnya.
Sehingga dari hal ini kita harus belajar bahwa di dalam Efesus 4 ayat 27 disanakan bahwa jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Ini berbicara bagaimana ketika kita menggunakan perisai iman, kita bertahan di dalam iman kita. Jangan sampai ada keretakan di dalamnya. Jangan sampai ada celah di dalamnya. Melainkan haruslah kita melindungi itu agar tetap utuh dan agar itu menjadi perisai kita untuk menangkis segala panah api dari si jahat. Ya. Contoh dalam kehidupan sekarang yang terjadi ya, yang mengakibatkan pada akhirnya keretakan itu semakin membesar. Contohnya seperti seseorang yang mungkin melihat bahwa oh ini hanya dosa kecil. Oh ini hanya dosa yang tidak ditahu orang. Lama-kelamaan itu dapat menjadi suatu kecanduan dan menjadi kebiasaan. Dan pada akhirnya dia mengalami kejatuhan di dalam dosa. Karena retakan kecil yang dibiarkan ya, pada akhirnya membuat hati mulai lemah. Pertahanan rohani rusak. Dan serangan makin mudah masuk dalam hidup kita. Makanya kalau kita bisa lihat ya, ada orang yang kita lihat, wah dulunya dia kuat. Dulunya dia setia mengiring Tuhan. Kok sekarang dia gampang marah? Kok sekarang dia gampang kecewa? Kok sekarang dia jatuh ke dalam dosa? Kenapa terjadi hal demikian? Karena ada retakan yang dibiarkan. Sehingga dari hal ini kita perlu belajar dan penting sekali kita untuk belajar bahwa jangan kita biarkan ada retakan kecil dalam hidup kita. Biar kita menjaga perisai kita tetap utuh, kehidupan kita tetap utuh di dalam Tuhan. Kalau memang pun ada retakan dalam hidup kita, segera untuk dibereskan. Ya. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita belajar bahwa retakan mengakibatkan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 30-31 saya bacakan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Ini Tuhan kasih firman-Nya kepada Imam Eli tentunya. Karena retakan yang tidak diperbaiki atau dibiarkan menjauhkan kita dengan hadirat Tuhan. Sama seperti yang Imam Eli hadapi. Dia sudah tahu anak-anaknya mengalami yang namanya keretakan, melakukan dosa ya. Masalah besarnya Imam Eli cenderung membiarkan itu terjadi. Walaupun mungkin kita telah membaca bagaimana Imam Eli menegur. Namun dapat kita pelajari bersama bahwa Imam Eli tidak mengalami atau tidak memberikan ketegasan kepada anak-anaknya. Sehingga ini dapat kita lihat bahwa bagaimana Imam Eli cenderung membiarkan anak-anaknya. Akibatnya apa? Tuhan berkata bahwa keluarga dari Imam Eli itu akan dihukum. Dan kita bisa lihat di pasal berikutnya. Akibat dari retakan itu apa? Hofni dan Pinehas mati. Kemudian bukan hanya itu saja, dampaknya besar. Tabut Tuhan pun dirampas. Lalu muncullah kata Ikabod. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan telah pergi. Kita bisa lihat dampak dari retakan yang dibiarkan. Retakan yang tidak diperbaiki membuat hati makin jauh dari Tuhan. Awalnya masih terasa hadirat Tuhan. Ya. Karena ada retakan yang dibiarkan, lama-lama kita merasa kosong. Masih ibadah, tapi dalam diri kita terasa dingin. Masih nyanyi lagu rohani, tapi seakan-akan kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Masih pelayanan, tetapi kehilangan sukacita melayani Tuhan. Itu dikarenakan akibatnya dari apa? Keretakan yang dibiarkan. Ya. Contoh dalam kehidupan kita sekarang, ada seorang masih terlihat, nampak dari luar terlihat rohani. Tetapi kenyataannya ketika dia berdoa terasa hambar. Ketika dia dengar firman Tuhan itu tidak masuk dalam hidupnya. Ketika dia ibadah, ibadahnya hanya dijadikan rutinitas. Itu akibat dari apa? Kenapa itu terjadi? Karena mungkin ada retakan yang belum dibereskan.
dalam hidupnya. Retakan tidak diperbaiki, itu mengakibatkan hati makin keras. Lama-lama makin keras. Dulunya ketika melakukan dosa, ya, awal-awal mungkin ketika jatuh dalam dosa, masih ada rasa getaran dalam hati. Wah, jangan, itu salah. Jangan berbuat hal demikian, itu salah. Namun ketika itu dibiarkan terus semakin lama jatuh dalam dosa, dan tidak dibereskan, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Dan melakukan dosa itu menjadi hal yang biasa. Seakan-akan tidak ada lagi hal yang menegur dalam hati kita. Itu akibat apa? Karena retakan yang tidak diperbaiki. Dan pada akhirnya relasi kita dengan Tuhan rusak. Sehingga penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, pejuang-pejuang yang tangguh, harus memperbaiki ketika memang ada retakan dalam diri kita. Perbaikilah itu. Kita tutup celah-celah yang ada dan biarkanlah kita minta kepada Tuhan untuk membantu kita, menguatkan kita, untuk memperbaiki agar retakan-retakan yang ada bisa ditutup kembali. Sehingga langkah yang perlu kita ambil apa? Perbaiki retakan yang ada dalam diri kita. Dan kemudian bukan stop sampai di situ. Jaga agar tidak ada retakan lagi dalam diri kita. Dengan apa? Dengan kita perkuat perisai iman kita. Yaitu dengan cara apa? Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata, iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 berkata di sana bahwa pergunakanlah perisai iman. Ya. Sehingga dari hal ini penting sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pejuang tangguh, menggunakan perisai iman. Dan kita jangan biarkan perisai kita ini dia retak. Dalam Efesus 6 ayat 16 berkata di sana, pergunakanlah perisai iman. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau perisainya retak? Pastinya panah api musuh, baik itu ketakutan, godaan, kompromi dengan dosa dan kejatuhan, akan gampang masuk. Tetapi sebaliknya, ketika perisai iman kita utuh, ketika kita menjaga perisai iman kita utuh, memperbesar kapasitas perisai iman kita, tentunya panah api tidak akan mampu menembus kehidupan kita. Sehingga dari hal ini, marilah kita belajar bersama-sama bahwa harus menjaga perisai iman itu dia agar tidak mengalami yang namanya keretakan. Jangan tunggu retak terjadi, ya. Jangan tunggu keretakan itu dia ada, melainkan dari hal ini kita telah belajar dari kisah ini. Harus menjaga perisai iman kita tetap utuh. Dengan cara apa? Kita ikuti firman Tuhan, taat firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan kita minta kuasa dari Tuhan untuk menguatkan kita agar mampu bertahan dan agar mampu mempertahankan perisai iman kita. Marilah lewat firman Tuhan ini kita menjadi pejuang yang tangguh yang mempertahankan perisai iman kita agar tetap utuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami percaya Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu pada hari ini kembali lagi mengingatkan kepada kami bahwa kami harus mempertahankan perisai iman-Mu dalam kehidupan kami. Kami harus menjaga perisai iman itu selalu utuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kalaupun memang ada keretakan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, biar Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Kami mau bangkit, kami mau menutupi setiap keretakan yang terjadi itu, sehingga perisai kami kembali utuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau yang mampukan kami Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau akan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.